Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak semuanya, jumpa lagi dengan Bapak Faisal. Pada hari ini kita akan belajar pada materi pembiakan tanaman dengan cara cangkok atau disebut dengan direct. Baik anak-anak Bapak semuanya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan mengamati video dan gambar yang disajikan, maka peserta didik mampu menganalisis kriteria tanaman yang dapat dicangkok dengan teliti. Dan yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran dan penjelasan menggunakan whiteboard animation ataupun media interaktif, peserta didik mampu menguraikan jenis-jenis teknik cangkok pada tanaman kelengkeng dengan benar. Yang ketiga, melalui pengamatan video pembelajaran dan literatur, baik dari internet ataupun modul, peserta didik mampu memasang bahan pembungkus media cangkok dengan benar. Dan yang terakhir, setelah mengamati video dan penjelasan, peserta didik mampu mempraktikkan teknik cangkok pada tanaman kelengkeng dengan benar. Baik anak bapak semuanya, mari perhatikan video interaktif pembelajaran kita pada hari ini, sekilas garis besar tentang pembiakan tanaman secara cangkok pada kelengkeng. memperhatikan video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, akan kita penuhi tutorial atau cara mencangkok kelengkeng. Pertama-tama dan yang paling utama, kita pilih batang yang arah ke atas dan mendapatkan sinar matahari dari pagi sampai sore. Untuk memudahkan hasil, cari batang yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, sedang semacam ini. Yang kedua, kita akan melakukan pengeratan. Pengeratan bisa menggunakan gunting atau tanggam yang sudah tajam. Ini sudah dimodifikasi sehingga taringnya sangat tajam. Kita kasih contoh yang pakai tanggam ya. Jadi cukup diputar semacam ini, diputar dua sisi ya. Ini kalau tanggam biasa nggak bisa, tanggamnya khusus, ini sudah diasah ya. Kemudian kupas kulitnya semacam ini dan bersihkan. Kalau Anda nggak punya tanggam, Anda juga bisa menggunakan gunting ya. Setelah bersih semacam ini, biarkan minimal sampai nanti sore karena ini pagi-pagi, atau lebih baik 1 atau 2 minggu kemudian baru kita bungkus dengan. Nah, ini udah siap dipakai. Hanya lembab tapi nggak basah, jadi kalau diperes nggak keluar air. Suka sekam bakar campur tanah semacam ini juga silahkan. Kemudian bagi yang suka pakai kokopit atau pakai sekam bakar tapi nggak kesampaian, Anda masih bisa menggunakan tanah yang berpasir semacam ini, atau pasir saja itu juga bagus. Oke, pertama-tama kita masukkan media cangkok ke plastik semacam ini, kemudian dipadatkan. Kalau masih kebanyakan air diperes juga boleh, tapi ini udah lumayan habis airnya, hanya lembab saja. Kemudian kita akan membelahnya di sini ya. Ini oke, kemudian kita masukkan ya semacam ini, agak ke atas nggak masalah. Jadi misalkan ini nggak tutup juga nggak masalah. Nah, ini kita buka sebelah sini, kita buka agar nempelnya menyeluruh untuk bagian atasnya. Ini dikasih contoh semudah-mudahnya. Setelah ini nanti kita tutup dengan aluminium foil. Sesederhana ini, Mbak. Kemudian kita tutup menggunakan aluminium foil, atau kalau nggak punya, Anda bisa menggunakan bekas bungkus susu formula atau bungkus wafer Tenggo juga bisa. Ini bertujuan agar media cangkok nggak kena sinar matahari, karena akar itu akan mudah tumbuh di tempat gelap. Jadi ini kita bikin suasananya gelap biar akarnya mudah tumbuh.
dan kita buka hasilnya setelah 1 bulan. 1 bulan persis kita akan buka hasilnya. Ini 1 bulan udah keluar akar, tapi masih sangat muda. Mungkin jadi ini yang ditutup dengan aluminium foil hasilnya, akar-akarnya sampai keluar. Nah, setelah kalian memperhatikan video di atas tentang teknik pembiakan tanaman secara cangkok, apa yang dapat menjadikan identifikasi masalah bagi kalian? Iya, kita akan membahas tentang latar belakang masalah. Pada masa sekarang ini, petani dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang bermanfaat yang dihasilkan dalam waktu singkat dan dengan modal yang tidak banyak. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lebih cepat, unggul, dan tidak memakan banyak biaya adalah dengan cara salah satunya mencangkok. Dalam praktek sehari-hari, kebanyakan tanaman melalui layeret lebih umum dengan menggunakan teknik cangkok. Kemudian, hal ini dikarenakan teknik cangkokan cukup praktis untuk kebanyakan tanaman berkayu, baik yang berukuran cukup besar ataupun berukuran kecil. Terdapat 2 teknik mencangkok, yaitu dengan cara cangkok sayat. Yang kedua adalah teknik cangkok belah. Pembiakan vegetatif dengan cara cangkok. Mencangkok merupakan salah satu cara pembiakan vegetatif buatan yang bertujuan untuk memperbanyak tanaman yang memiliki sifat yang sama dengan induknya dan cepat menghasilkan. Selain itu, pohonnya juga tidak terlalu tinggi. Nah, berikut silakan memperhatikan gambar teknik cangkok. Baik anak-anak bapak semuanya, gambar yang sebelah kiri merupakan ilustrasi teknik cangkok dengan cara sayat. Kemudian gambar yang sebelah kanan merupakan ilustrasi teknik cangkok dengan cara belah. Ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan pembentukan perakaran pada cangkok. Yang pertama, jenis tanaman. Pertumbuhan akar dari batang ataupun ranting tanaman yang bergetah umumnya lebih lama dibandingkan tanaman yang tidak bergetah. Yang kedua, cara mencangkok. Umumnya perakaran cangkok akan lebih cepat tumbuh bila mana teknik pencangkokan yang diterapkan adalah cangkok sayat. Yang ketiga, waktu mencangkok. Musim penghujan merupakan musim yang sangat baik untuk melakukan kegiatan mencangkok. Mudah menyiram dan laju transpirasi cukup rendah. Adapun faktor yang mempengaruhi regenerasi tanaman melalui cangkokan ataupun keberhasilan di dalam kegiatan mencangkok. Yang pertama, waktu mencangkok. Waktu terbaik melakukan pencangkokan adalah pada musim penghujan. Walaupun demikian, dapat saja dilakukan pada musim kemarau dengan syarat tidak kekurangan air. Artinya, sering melakukan penyiraman baik kepada tanaman induk maupun kepada bagian cangkokan. Berikutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan ditujukan terutama dalam hal menjaga kelembaban. Kelembaban dipertahankan melalui pengaturan penyiraman. Kesehatan pohon induk juga perlu diperhatikan. Yang ketiga, peralatan yang digunakan. Peralatan yang dipersyaratkan adalah peralatan yang mudah di dalam pemakaiannya dan mudah diperoleh. Keadaan peralatan tersebut setidaknya berfungsi dengan baik dan bersih serta steril. Selanjutnya, media cangkok. Media cangkok banyak macamnya, yaitu MOS, bubuk sabut kelapa, pupuk kandang, dan kompos. Apapun macam media yang akan digunakan, yang terpenting adalah bahwa media tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam menyediakan unsur hara. Yang berikutnya, pembungkus ataupun pembalut media. Ada beberapa macam bahan untuk pembalut atau pembungkus media cangkok.
yaitu sabut kelapa, ijuk, kaleng bekas, pot plastik, bambu, dan plastik lembaran. Berikut ini merupakan gambar menggunakan bahan pembungkus. Pemakaian pembungkus berupa sabut kelapa atau ijuk harus dibarengi dengan penyiraman cangkokan yang teratur dan sering dilakukan bila mana sistem perakaran sudah cukup banyak. Akar-akar akan tumbuh tersembul keluar melalui bahan pembungkus. Baik, silakan anak bapak memperhatikan gambar bahan pembungkus. Yang pertama adalah merupakan pot plastik. Sedangkan yang kedua ini adalah dari bahan kaleng. Yang ketiga ini adalah botol plastik transparan. Juga sama. Kemudian yang berikutnya menggunakan plastik lembaran. Adapun keuntungan di dalam mencangkok, tumbuhan hasil cangkokan akan lebih cepat berbuah dibandingkan tumbuhan yang ditanam dari biji. Tumbuhan yang dicangkok memiliki sifat yang sama dengan induknya. Tingkat keberhasilannya lebih tinggi karena pada proses mencangkok akar akan tumbuh ketika masih berada di pohon induk. Produksi dan kualitas buahnya pun akan persis sama dengan tanaman induknya. Adapun kerugian dari mencangkok, baik anak bapak semuanya, di samping keuntungan terdapat juga beberapa kekurangan ataupun kerugian di dalam pembibitan dengan sistem mencangkok. Pada musim kemarau panjang, tanaman tidak tahan kering. Kemudian tanaman mudah roboh bila ada angin kencang karena tidak berakar tunggang. Baik anak-anak semuanya, silakan memperhatikan gambar ilustrasi langkah-langkah di dalam teknik cangkok. Langkah yang pertama, setelah pemilihan batang, maka dilakukan pengupasan kulit pada pohon ataupun dahan ataupun ranting. Langkah kedua, setelah penyayatan, kemudian batang dikerik supaya kering, lalu diolesi dengan hormon perangsang tumbuh akar. Kemudian langkah berikutnya yang ketiga, media diberikan secukupnya, lalu dibungkus dan diikat dengan tali rafia. Berikut ini adalah gambar ilustrasi langkah-langkah di dalam melakukan teknik mencangkok, mulai dari pemilihan batang ataupun dahan yang akan dicangkok, kemudian pengupasan kulit, berikutnya pembungkus dengan bahan plastik, kemudian pemberian media, berikutnya pengikatan dengan tali rafia, dan yang terakhir adalah hasil daripada pencangkokan yang ditandai dengan keluarnya akar. Ini adalah merupakan gambar dari keberhasilan di dalam kegiatan mencangkok. Keberhasilan cangkok ditandai terbentuknya akar yang dapat dilihat dari luar pada bahan pembungkus, yaitu plastik transparan. Apabila tidak terbentuk akar, maka cangkok tidak berhasil. Hal ini biasanya disebabkan masih adanya kambium yang menempel di kayu pada waktu mengerat, sehingga kambium tersebut terbentuk kembali, atau juga bisa disebabkan oleh media yang kurang lembab dan kering. Baik anak-anak bapak, cukup sekian presentasi tentang materi pembiakan tanaman dan cara cangkok. Mudah-mudahan kita semua dapat melakukan kegiatan mencangkok di sekitar kita, ataupun di sekolah, ataupun di rumah masing-masing. Selamat mencoba. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.